Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, mari kita semua membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin. Untuk materi kita hari ini yang akan kita pelajari yaitu kerajinan dari bahan lunak buatan. Adapun kompetensi dasarnya di sini masih TPKD 3.1 yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak. TPKD 4.1-nya yaitu memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya setelah menyimak video materi pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kalian dapat mampu membuat rancangan sebuah produk kerajinan maupun dari bahan lunak buatan atau dari bahan lunak alam ya. Selanjutnya yaitu Bapak harapkan kalian mampu membuat rancangan kemasan yang sesuai dengan produk kerajinan. Kerajinan bahan lunak buatan. Beragam benda kerajinan dari bahan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa lilin, plastik, kaca, gips, semen, fiberglass, sabun, parafin, atau spon. Nah, teknik yang digunakan juga sangat bervariasi. Di antaranya dengan menggunakan menempel, melipat, menyetak, memahat, dan juga membentuk. Semua disesuaikan dengan desain dan jenis bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Oke, mari kita pelajari bersama-sama. Di sini Bapak akan ngasih contoh dari bahan lunak buatan itu ngambil yaitu dari bahan lilin. Ini kita lihat kerajinan lilin. Lilin merupakan sumber menerang yang terdiri atas sumbu yang diselimuti oleh bahan bakar padat. Menurut sejarah, sejumlah abad ke-19 bahan bakar yang terkandung di dalam lilin adalah lemak sapi yang banyak mengandung asam stearat. Nah, sekarang yang biasanya digunakan adalah parafin. Semakin menyebarnya penerangan listrik membuat lilin lebih banyak digunakan untuk keperluan lain, misalnya dalam upacara agama, perayaan ulang tahun, dan pewangi ruangan. Alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan lilin yaitu cetakan, kompor, panci, wadah atau loyang aluminium, pengaduk, dan pewarna lilin. Dapat pula digunakan yaitu krayon ya. Celemek digunakan agar lilin tidak mengotori pakaian. Ini salah satu bahan pembuatan kerajinan lilin. Ini ada bahan utama dari kerajinan lilin itu yaitu ada lilin lebah, lilin batang, ada juga parafin, plastin, silikon, serta katalis untuk cetakan. Oke, kita lihat cara pembuatannya bagaimana. Sini ada alat pembuatan kerajinan lilin. Alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan lilin yaitu tadi ada cetakan yang sudah siap pakai. Ada juga panci, kompor, pengaduk, dan sendok. Jadi cetakannya bisa kita buat atau bisa juga kita beli. Yang ketiga yaitu produk kerajinan dari lilin. Produk kerajinan lilin produksi Indonesia telah dikenal di mancanegara.
Nah, pengrajin lilin Nusantara telah berhasil menciptakan kerajinan lilin dengan berbagai bentuk dan inovasi. Pada awalnya, bentuk lilin hanya seperti batangan dan warnanya pun hanya putih saja. Nah, namun perkembangan pengetahuan menjadikan kerajinan lilin semakin berkembang pesat. Nah, kita dapat melihat bentuk lilin yang bervariasi seperti aneka flora dan fauna. Bahkan sekarang sudah mulai membentuk lilin hias yang merupakan duplikasi dari berbagai bentuk makanan seperti burger, es krim, pizza, mie bakso, dan sate lontong. Jadi bisa dibentuk bentuk makanan kayak gitu ya. Dahulu lilin tidak memiliki aroma, sekarang aroma lilin dibuat dengan berbagai rasa. Jadi kalau dulu lilin itu hanya berbentuk batang berwarna putih, kalau sekarang banyak bentuk, model, dan hiasan-hiasan yang dibentuk dari lilin. Oke, yang keempat yaitu proses pembuatan kerajinan lilin. Nah, pembuatan lilin sederhana saja. Kamu dapat memanaskan lilin dan perapian di atas panci. Setelah cair, lilin dapat diberi pewarna bubuk atau cairan, atau dapat pula menggunakan krayon sisa. Kenapa menggunakan krayon? Karena krayon dapat digunakan karena mengandung minyak. Siapkan cetakan di atas gelas, kulit atau kulit telur, atau wadah atau loyang kue. Jika ada silikon lebih baik. Jadi menggunakan apa saja, mau pakai kulit telur silakan, mau memakai silikon bisa juga, atau menggunakan gelas juga ya. Nah, cara membuat silikon adalah dengan membuat modelnya terlebih dahulu menggunakan bib, plastisin, atau tanah liat. Jadi dari bahan lunak alam nanti bisa dibuat silikon untuk percetakan kerajinan lilin. Bisa juga ya, contohnya dibuat dari tanah liat atau dari plastisin gitu. Kemudian buat kotaknya, silikon disiram sebatas kotak. Nah, jika sudah mengering dapat dicopot dari warnanya silikon, dapat digunakan untuk mencetak lilin hias. Berikut ini merupakan proses pembuatan lilin hias dengan teknik lain dengan mudah untuk dilakukan. Nah, ini salah satu contohnya. Pertama, kompor dinyalakan, masukkan lilin dan dicairkan, masukkan tali atau sumbu agar kaku, letakkan tali di tengah cetakan. Tadi bisa tuang lilin cair ke dalam cetakan. Cetakan tadi bisa dari kulit telur atau dari gelas, atau bisa menggunakan silikon. Selanjutnya bisa menggunakan warna, tadi menggunakan krayon. Buka lilin setelah 15 menit dari cetakan aneka bentuk. Nah, ini salah satu hasil bentuknya berbentuk bunga, atau kalian mau buat bentuk apa saja silakan coba, kalau mau coba praktekkan di rumah masing-masing ya. Tapi perhatikan untuk keselamatan kerjanya. Oke, adapun kemasan produk kerajinan bahan lunak. Setiap produk yang siap dipasarkan tentunya kita perlu memikirkan kemasan untuk produk tersebut. Adanya kemasan dapat membuat produk kerajinan tahan lama dan terlihat lebih menarik. Terlebih lagi, jika yang dibuat bentuknya kecil dan rentan seperti aksesoris, kamu perlu mengetahui aneka kemasan yang dapat digunakan untuk memperindah karya kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan, misalnya karya dibungkus kotak kardus, bahan tile, atau transparan, atau plastik mika ya. Jadi bisa menggunakan kardus, atau bisa menggunakan bahan tile atau yang transparan, atau bisa menggunakan plastik mika. Contohnya tadi kalian membuat sebuah kerajinan dari lilin berbentuk bunga. Nah, kalau kalian ingin menjual, kamu harus membuat sebuah kemasan. Nah, kemasan itu mau dibentuk kayak gimana? Bisa dari kardus, bisa dari tile, atau
bisa juga plastik mika kayak gitu ya. Pokoknya biar menarik. Tujuan dari kemasan itu untuk melindungi produk atau bisa juga untuk menghias sebuah produk atau sebuah produk untuk menjadi menarik. Oke, selanjutnya yaitu di sini Bapak ingin ngasih untuk contoh proyek kerajinan bahan lunak. Ini pembuatan vas keramik dari mulai perencanaan. Perencanaannya itu yaitu analisis kebutuhan. Di sini contohnya ilustrasinya. Ini ada Rehan sangat sayang pada ibundanya. Ia ingin mempersembahkan suatu kepada ibundanya sebagai wujud rasa sayangnya. Nah, Rehan ingin menciptakan sebuah karya dari bahan lunak alam. Ibunya menyukai aneka vas, karena itu Rehan mencoba membuatkannya. Nah, selanjutnya yaitu ide atau gagasan. Nah, di sini si Rehan itu akan membuat kerajinan vas keramik itu dari tanah liat, tetapi pas ini tidak bisa, Rehan ini mencoba bentuknya tidak dibuat seperti vas biasa sehingga jika digunakan vas tersebut terlihat artistik. Nah, di sini Rehan yaitu menentukan bahan dan fungsi karya kerajinan bahan lunak alam. Selanjutnya yaitu menggali ide dari berbagai sumber, bisa dari majalah, surat kabar, internet, dan seperti survei pasar. Selanjutnya yaitu membuat sketsa karya dan menentukan karya terbaik dari sketsa yang dibuat. Nah, Rehan membuat rancangan produk. Selanjutnya yaitu memiliki karya terbaik. Nah, di sini rancangannya produk bagaimana, terus memilih karya terbaik. Nah, mau membuat apa? Contohnya di sini membuat sketsa dulu, membuat cangkir, membuat apa? Terus nanti dipilih yang mau kalian buat itu yang bagaimana. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Setelah ada perencanaan, setelah ada sketsa, kita baru ke pelaksanaan. Di pelaksanaan itu yaitu pertama menyiapkan bahan yang diperlukan dulu. Yaitu yang diperlukan Rehan itu ada tanah liat, ada glasir. Selanjutnya menyiapkan alat yang dibutuhkan. Setelah bahannya ada, baru kita menyiapkan alat yang dibutuhkannya. Alat yang dibutuhkannya kemarin apa saja untuk tanah liat. Nah, di sini untuk tanah liat itu ada tungku keramik, ada alat putar kaki, ada tali pemotong tanah, dan ada spons dan kayu tekstur. Selanjutnya yaitu membuat karya kerajinan. Perhatikan dengan sesama langkah-langkah pembuatan vas keramik dengan cara teknik putar. Ini Rehan itu menggunakan teknik putar. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, letakkan tanah dengan ukuran minimal 2 kilo yang sudah diuleni dan dipola membentuk bola di tengah piring alat putar. Selanjutnya mulailah melubang dan menaikkan tanah ke atas agar pas yang diinginkan terlihat sedikit demi sedikit. Selanjutnya naikkan perlahan-lahan hingga batas ketinggian yang diinginkan tercapai. Selanjutnya yaitu gunakan kedua tangan untuk menaikkan tanah ke atas agar ketebalan dinding pas dapat teraba dengan baik. Setelah itu mulailah membuat bibir pas hingga sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Baru kita ukirlah ketinggian dan ketebalan dengan sebatang kayu. Setelah itu perhalus permukaan bibir pas menggunakan spons dengan sangat hati-hati, tetap dengan memuat alat putar. Selanjutnya perhalus badan pas dan bentuk sesuai lengkungan yang diinginkan dengan menggunakan bantuan karton atau plastik tipis. Yang terakhir yaitu gunakan spons untuk lebih menghaluskan badan pas dengan semua diamankan hingga 30% kering. Itu langkah-langkah pembuatan vas keramiknya. Selanjutnya Rehan ingin mendapatkan hasil yang
artistik. Oleh karena itu, Rehan membuat pemukul kayu yang dililiti tali, kemudian pas dalam keadaan setengah kering dipukul-pukul dengan kayu. Setelah itu dibakar dengan suhu 900 derajat Celcius selama 6 jam, kemudian diglasir coklat dan dibakar kembali 12.000 derajat Celcius selama 9-10 jam. Nah, itu cara-cara langkah pembuatan vas keramik ala Rehan. Kalau kalian mau mencoba di rumah, kalau punya tanah liat, silahkan praktekkan, dicoba di rumah ya. Yang terakhir yaitu evaluasi. Rehan menguji hasil karyanya dengan memasukkan air ke dalamnya. Ternyata tidak bocor, sehingga pas yang dibuat Rehan sudah berhasil. Ingatlah, kalau kalian mau mencoba di rumah, selalu jaga keselamatan kerja, terutama dalam menggunakan alat putar, pewarna glasir, dan tungku pembakaran. Gunakan celemek dan masker saat bekerja membuat karya ini. Itu cara langkah-langkah pembuatan vas keramik. Oke, untuk materi kita hari ini Bapak cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan atau kurang paham, kita bahas lagi nanti di program ya. Coba cukupkan sekian untuk materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.